IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita kembali masuk pada bulan Ramadan yang senantiasa kita nanti-nanti setiap tahunnya. Dan setiap masuk bulan Ramadan, kita seringkali mendengar banyak hadis atau banyak nasihat-nasihat mengenai keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan berpuasa, keutamaan-keutamaan ibadah secara keseluruhan di bulan Ramadan ini. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis yang populer di awal bulan Ramadan ini yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangatlah singkat namun mengandung makna yang sangatlah dalam. Man shoma Ramadhana, atau dalam riwayat lain man qama Ramadhana. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, atas dasar iman, atas dasar kuatnya ya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya pahala-pahala dan juga ya keutamaan-keutamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada yang menarik dari hadis ini, yaitu mengapa Rasulullah SAW mensyaratkan iman dan juga ihtisab. Ya. Man shoma Ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh atau dengan keimanan yang penuh, ya. Mengapa disyaratkan demikian? Padahal kalau kita mau kembali ke zaman sahabat dan zaman Rasulullah SAW, kita melihat bahwa para sahabat adalah orang-orang yang imannya sangat kuat. Ya, para sahabat adalah sosok-sosok yang ya tidak perlu diragukan lagi keimanannya. Akan tetapi kenapa Rasulullah masih mensyaratkan imanan wahtisaban? Ya, dengan penuh iman, dengan mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisi menarik dari perkataan Nabi ini adalah ketika bahwa ini memang hadis yang diucapkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ditujukan untuk para sahabat. Akan tetapi jika kita melihat dari dimensi kandungan hadis ini, bahwa Rasulullah sedang memprediksi apa yang terjadi di masa datang. Ya. Seakan-akan Rasulullah akan sedang mengatakan bahwa akan datang suatu masa di mana tidak cukup orang berpuasa saja lalu diampuni dosanya. Maka Nabi tidak mengatakan man shoma Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni segala dosanya. Tidak demikian, tapi harus ada imanan wahtisaban. Apa makna dari imanan wahtisaban? Rasulullah sedang memprediksikan bahwa
nanti di suatu saat atau di suatu zaman ada orang yang berpuasa namun tanpa iman. Loh, bagaimana bisa orang berpuasa tanpa iman? Ternyata hal ini terjawab di era-era sekarang kita ini. Di masa-masa kita sekarang ini. Bahwa ada ya orang-orang yang berpuasa itu karena apa? Banyak faktor. Ya, pertama misalkan ikut-ikut temannya. Ya, ingin ikut-ikut temannya. Dan ini terjadi banyak di negeri barat, bahwa mereka ingin merasakan bagaimana umat muslim berpuasa. Padahal mereka bukan seorang muslim. Ya, ikut berpuasa seharian gitu ya. Karena temannya banyak yang muslim, misalnya demikian. Lalu faktor kedua adalah karena kita sekarang hidup di era ya informasi yang begitu pesat ya. Banyak orang yang mendadak menjadi konten kreator dan lain sebagainya. Nah, ada orang-orang yang ingin demi membuat suatu konten yang menarik, ya, lalu dia men-challenge diri mereka, ya, dia memberikan tantangan bagi dirinya untuk melakukan puasa. Akan tetapi puasa ini tidak dilakukan atas dasar iman, yaitu atas dasar ya ingin membuat konten, meskipun dia bukan seorang muslim. Ya, jadi imanan wahtisaban, iman itu adalah hal yang sangat pokok dalam berpuasa. Maka disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, orang-orang yang beriman itu ya adalah ayat yang dituju untuk berpuasa, bukan orang-orang yang tidak beriman. Akan tapi kita lihat sekarang fenomenanya sangat banyak sekali. Orang-orang berpuasa tanpa ya adanya iman dalam hati mereka. Tapi meskipun ini tidaklah banyak, namun ya fenomena ini yang menjadi prediksi Rasulullah SAW di masa itu. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihtisaban. Ya, mengharap ridha, mengharap pahala, mengharap ya keutamaan-keutamaan dari puasa ini. Apakah ada pada zaman sahabat orang yang berpuasa tapi tidak mengharapkan pahala? Tentunya sulit ditemukan. Ya. Orang berpuasa pada zaman itu ya karena iman yang kuat dan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lagi-lagi ini adalah sebuah prediksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa akan datang suatu zaman ya ketika orang berpuasa dengan iman ya karena dia seorang muslim, akan tetapi pengharapan ridho, pengharapan pahala itu kalah dengan faktor-faktor lainnya. Dia seorang muslim, seorang beriman, namun dia merasakan, ini akan datang bulan Ramadan, saatnya saya untuk menurunkan berat badan. Misalnya demikian. Ya, niatnya bukan karena ingin pahala, tapi ingin kurus, ingin diet, ingin ya meminimalisir makan, minum dan lain sebagainya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi prediksi Rasulullah bahwa orang bisa saja iman dan berpuasa, akan tetapi niatnya bukan untuk mengharapkan pahala, atau mungkin kalah niat tersebut dengan niat diet itu sendiri. Dan masih banyak faktor-faktor lainnya yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Yang sekarang mungkin kita lihat adalah beberapa faktor tadi yang sudah kami sebutkan. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa adalah suatu ibadah yang mana Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Allah telah menyebutkan dalam sebuah hadits qudsi bahwa ya Rasulullah bersabda, ya kullu amali bani Adam li sahibihi illa shiyam. Segala amal ibadah anak cucu Adam ya tentunya yang muslim itu adalah untuk dia sendiri kecuali illa shiyam ya fa innahu li kata Allah. Kecuali berpuasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahala, yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa itu. Karena apa? Karena puasa adalah ibadah yang minim sekali untuk dimasuki sifat-sifat riya di situ. Misalkan kita sholat, ya, bisa jadi kita sholat karena ingin dilihat kawan kita, atau kita berzakat, bisa jadi kita ingin ya upaya kita berzakat dilihat oleh orang lain, tapi puasa tidak ada yang tahu. Ya, kalau kita tidak bilang, kalau kita tidak ya buka puasa, mungkin kawan kita tidak tahu kita sedang berpuasa. Maka itulah Allah menjamin ya
Pahala orang yang berpuasa itu adalah untukku. Ya. Pahala orang yang berpuasa itu adalah aku sendiri yang akan mengganjarnya. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ya kita semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini senantiasa diberikan ya kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa dengan iman dan ihtisab. Imanan wahtisaban. Dengan iman yang kuat, iman yang penuh, dan juga pengharapan ridho, pengharapan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak karena faktor-faktor lainnya. Tidak karena ingin diet, tidak karena ya ingin membuat konten, tidak karena ingin ya dipuji oleh kawan-kawan dan lain sebagainya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayahnya untuk kita selama bulan Ramadan ini, dan segala ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Allahul muwafiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini